Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berada di tanggal 25 Jumadal Ula 1446 Hijriah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan risalah Rakaiz fi Tarbiyat Al-Abna karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Pembahasan mukadimah dari risalah ini sudah kita sampaikan. Berikutnya beliau langsung membahas poin-poin yang menjadi inti dari tarbiyatul abna. Yang pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya di antara rakaiz fi tarbiyatil abna ikhtiyaru az-zawjati salihah, memilih istri yang salihah. Inna min awali rakaiz fi tarbiyah ikhtiyar zawjat as-salihah. Wa hadha yakunu qabla an turzaqa bil aulad. Beliau sampaikan di sini bahwa sesungguhnya di antara pilar pertama di dalam pendidikan anak adalah memilih istri yang salehah. Karena bagaimana kita punya anak kalau tidak punya istri? Bagaimana kita bercita-cita ingin memiliki anak yang salihah kalau kemudian bibitnya tidak salihah? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan tentunya memilih istri ini saat kita belum dikaruniai anak. Disinilah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita wajib bersungguh-sungguh untuk mencari istri yang dikenal dengan keistiqomahannya, kesalehahannya, dan juga ketakwaannya. Dengan bahasa lain, zatud din. Ya, dia memiliki agama yang baik. Mengapa demikian? Para jamaah yang dirahmati Allah, li'annaha satakunu 'aunan laka 'ala tarbiyatihim. Karena seorang istri itu akan menjadi penolong kita di dalam mendidik, di dalam mengajarkan adab, mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita, termasuk di dalam mengasuh anak-anak kita dengan pengasuhan yang baik. Kita berpartner dengannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka beliau sampaikan di sini, sekalipun istri yang salihah belum mampu membantumu dalam mendidik anak, setidak-tidaknya dia tidak akan membahayakan agama dan juga akhlaknya mereka. Artinya gini, bisa jadi mungkin sebagian istri salihah belum terlalu piawai di dalam memberikan pendidikan kepada anaknya. Namun setidak-tidaknya basic kesalehan dia itu tidak akan
membahayakan agama dan juga akhlak daripada anak-anak kita. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karenanya ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memilih wanita yang memiliki kebaikan agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita semua untuk memilih seorang wanita yang baik agamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dalam hadis yang masyhur sering kita dengarkan, ada di Sahih Al-Bukhari, juga ada di Sahih Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tungkahul mar'ah li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4 alasan. Yang pertama, limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha. Fadhfar bidzati din taribat yadaka. Jadi kata Nabi, perempuan itu dinikahi karena 4 alasan. Yang pertama, karena hartanya. Jadi daya tarik wanita bagi laki-laki diantaranya adalah hartanya. Barakallahu fikum. Walihasabiha, kemudian dari sisi nasabnya. Dia keturunan siapa? Begitu kan? Kemudian walijamaliha, dan karena kecantikannya. Walidiniha, dan yang keempat adalah karena agamanya. Petunjuk dari Nabi, fadfar bidzati din taribat yadaka. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama, niscaya tanganmu tidak akan berdebu. Maksudnya niscaya kamu tidak akan rugi. Ya, kamu akan beruntung. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, petunjuk dari Nabi, kita dimotivasi untuk memilih wanita yang akan menjadi pendamping hidup kita dari kalangan wanita-wanita yang memiliki agama yang baik. Memiliki agama yang baik. Syukur-syukur 4-4-nya kumpul. Begitu ya. Sudah kaya raya, begitu ya. Orang tuanya kaya, anaknya kaya raya. Bagi sebagian orang ngincer yang orang tuanya sebentar lagi meninggal dunia, supaya dapat jatah warisan banyak. Barakallahu fiikum. Dia berharta, kemudian nasabnya nasab terhormat. Barakallahu fiikum. Ya, orang darahnya merah, dia darah biru, begitu kan? Kemudian wali jamaliha, karena kecantikannya. Kemudian karena agama. Nah, kalau dari 3 ini kita tidak mendapatkan, dari 4 ini, ya, satu saja kita dapatkan, selamat kita, beruntung kita, yakni wanita yang memiliki agama. Kalau 4-4-nya kumpul, masya Allah, begitu ya. Ada seorang santri datang ke ustadznya, Ustadz, saya pengen nikah. Baik, gimana kriterianya? Cantik Ustadz, jelas. Kemudian kalau bisa keturunan yang baik-baik. Kemudian kalau bisa dia juga orang tuanya kaya. Terus ya hafidhah 30 juz, begitu kan? Pokoknya akhlaknya bagus, agamanya bagus. Jadi dia kriterianya 4-4-nya ada. Kemudian ustadznya tidak mau kalah. Baik, nanti kalau saya dapat, saya duluan yang maju. Paham maksudnya? Ini kisah nyata ya. Jadi ustadznya yang cerita langsung. Jadi kalau ada yang 4-4-nya kumpul, begitu ya, ya ustadznya duluan yang maju, gitu kan. Sudah hafizah 30 juz, begitu ya. Kemudian soleha, akhlaknya bagus. Kemudian dia cantik, tambah lagi kaya, nasabnya nasab terhormat, masya Allah. Ya setidak-tidaknya 2, ya 2 kita dapatkan. Syukur-syukur 3, syukur-syukur 4-nya. Tapi kalau 4-4-nya tidak ada, kalau dari sekian banyak itu tidak ada, maka agama yang kita pilih. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Baik para jamaah, dan ini mohon jadi perhatian ya, karena urusan nikah itu bukan urusan setahun 2 tahun kan begitu. Dia ibadah yang
bisa dikatakan ibadah paling terpanjang. Orang nikah biasanya usia berapa? Rata-rata berapa? Antara 20-25 gitu, untuk orang-orang di masa ini. Kalau orang-orang zaman dulu usia 16-17 sudah pada nikah. Kalau orang sekarang yang lebih kepada mengejar karir, pengen mapan dulu, rata-rata 20-25. Bahkan ada yang kepala 3 belum nikah, begitu kan? Taruhlah antara 20-25. Berarti dari akil balik kita ya sekitar 5 tahun, 7 tahun kita setelah menjalani akil balik. Kemudian kita nikah bersama dengan pasangan kita itu bisa sampai mati. Kalau usia kita seperti apa yang disampaikan oleh Nabi, baina sittin wa sab'in sanatan, antara 60 sampai 70 tahun, taruhlah 70. Berarti dari usia kita nikah 20 tahun sampai usia 70 tahun, kita bersama dengan dia. Ya sekitar 50 tahun. Masya Allah. Itu ibadah yang sangat panjang. Para hadirin. Siapa yang paling sebut di sini? Gak ada yang ngaku. Jadi walid ya Bapak. Baik, nikah usia berapa Pak? 27. Sekarang usia 70. 27 ke 70 berapa ya kawan? 27 ke 70. 43 ya? 43. Alhamdulillah masih sama ibu. Berarti sudah bersama berapa tahun? 43 tahun. Ada yang lebih dari itu? Enggak ada. 43 tahun. Masya Allah. Bersama. Berarti kan beribadah bersama. Susah senang bersama. Begitu ya. Beribadah bersama. Taat kepada Allah bersama. Nah, ini Masya Allah. Ini ibadah yang sangat panjang. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan sembarangan memilih istri. Ya. Nemu di pinggir jalan dipungut jadi istri. Tidak bisa begitu. Kita mesti tahu dulu bagaimana agamanya, ya bagaimana akhlaknya. Baik para jamaah. Orang sekarang kan mungut di medsos, begitu kan? Nyari-nyari di medsos. Barakallahu fiikum. Ya. Tidak masalah itu sebagai wasilah. Namun kita mesti selektif. Ini urusan panjang, bukan setahun dua tahun, dan setahun 2 tahun. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama ketika mereka menjelaskan tentang tarbiyatul abna, pendidikan anak, konsep pendidikan anak, mesti yang selalu juga menjadi topik pembahasan adalah masalah pasangan. Masalah pasangan. Karena mendidik anak berarti kan ini peran kedua orang tua. Peran kedua orang tua. Dan yang paling banyak bersinggungan dengan anak-anak kita siapa? Siapa ikhwan? Istri kita. Laki-laki ada keluar rumahnya bisa 8 jam, ya dalam 24 jam sehari semalam. Yang bisa dikatakan 24 jam bersama anak adalah istri. Maka ini selalu dibahas oleh para ulama. Hadirin jamaah dirahmati Allah, seorang wanita, seorang ibu itu termasuk tokoh penting. Termasuk tokoh penting di dalam pendidikan anak. Artinya ini harus dipersiapkan. Ya. Orang itu kalau nyari bibit kan mesti yang unggul, begitu ya. Supaya apa? Supaya nanti menghasilkan buah yang juga berkualitas. Begitu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, bibit unggul itu hanya ada pada agama, kebaikan akhlak, lurusnya akidah, mantapnya ibadah. Nah, kalau seorang wanita memiliki karakteristik ini, Masya Allah, dia layak untuk kita jadikan sebagai pendamping hidup kita. Dia layak untuk kita jadikan sebagai ibu dari anak-anak kita yang membersamai mereka dengan pendidikan yang terbaik. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dikatakan oleh sebagian salafun saleh, al-baitu
Al-baitu huwal madrasatul ula wal masna'ul asri. Yang namanya rumah itu adalah sekolah pertama, tempat produksi pertama yang mencetak, melahirkan generasi penerus yang rabbani. Itulah rumah kita. Makanya penting ini dicatat, hadirin jamaah dirahmati Allah. Sering orang kemudian mengkambing hitamkan lingkungan. Begitu ya. Ustaz, anak saya gara-gara gaul sama anak tetangga ini jadi gak karu-karuan. Mulutnya gak bisa dijaga, sikapnya jadi temperamen. Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, memang pengaruh lingkungan luar itu begitu besar. Namun sesungguhnya lingkungan pertama yang akan mencetak anak kita siapa? Lingkungan rumah, tempat dia tinggal bersama orang tua. Ini yang pertama. Jadi al-bait madrasatul ula. Wa tadayyunul huwa asasu hifdzuddin wal khuluq bi takwinir rijal. Kemudian juga dikatakan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tadayyun yakni kebaikan atau kualitas daripada agama dari seorang ibu, huwa asas. Dia merupakan asas terjaganya agama dan juga akhlak dari anak keturunannya. Jadi agamanya mesti berkualitas dulu supaya agama dan juga akhlak dari anak-anak kita itu benar-benar terjaga. Ya, dalam istilah pepatah kita, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini perkara yang sangat penting. Makanya kita perhatikan ya bagaimana salafun saleh, ya bagaimana contoh dari para nabi dan rasul, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak dinafikan bahwa ada sebagian orang yang istimewa diuji dengan kelakuan istri yang tidak baik. Kita mengenal ya kisah Nabi Lut alaihissalam, barakallahu fikum, dan beberapa orang-orang yang sejatinya mereka orang-orang saleh yang kemudian diuji dengan istri yang tidak salehah. Baik, namun ya pada dasarnya kaidah umumnya jelas, pilihlah istri yang terbaik. Nabi sudah memberikan petunjuknya. Pilih yang memiliki agama yang baik, akhlak yang baik. Al-wadud, al-walud, al-wadud, gitu ya. Barakallahu fiikum. Dia punya sifat kasih sayang, punya sifat keibuan, ya punya karakter untuk menumbuhkan karakter kebaikan pada anak-anaknya. Baik para jamaah. Karena ada seorang ibu enggak punya sifat keibuan. Ya seorang wanita yang tidak punya sifat keibuan, wanita tomboy misalkan, gitu ya. Oh berat, kadang susah membedakan mana abinya mana uminya. Baik barangnya, jadi terjadi. Ada yang cerita ke saya. Jadi kalau ada suami istri, kalau sedang masalah sama pasangannya, dia sparring hadirin, sparring sama istri. Saya juga gini-gini. Antum yang benar aja sparring gimana? Ini sparring kayak orang karate, kayak di ring gitu. Ada di sini pernah gitu ya. Nah, itu luar biasa gitu. Bagaimana seorang suami sparring sama istri? Allah musta'an. Jangan sampai terjadi para jamaah. Berat ya menjalani rumah tangga yang seperti itu. Dan nanti bisa jadi ini nular kepada anak-anak yang menjadi korban. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Syekh melanjutkan di sini, qala hafizahullah taala, pilar yang kedua dari raqaiz fi tarbiyatil abna ad-du'a. Yang kedua adalah doa. Beliau sampaikan, doa ini termasuk di antara pilar yang paling penting. Bagaimana kita mendoakan anak-anak kita. Doa ini dipanjatkan sebelum dan sesudah kedatangan mereka.
Jadi semenjak kita menikah, doa ini jangan lepas. Terus kita mendoakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah keturunan yang saleh dan salehah. Kedua orang tua berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka keturunan yang saleh. Setelah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya anak keturunan, keduanya juga tetap mendoakan mereka dengan petunjuk, dengan kebaikan, dengan keistiqomahan, dan teguh di atas agama Allah. Itu semua dilakukan karena kita ingin mencontoh uswatan bil anbiya, mencontoh para nabi alaihimu as-salatu wa atamut taslim. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, doa ya. Bahkan ya, kalau mau dirunut lebih jauh lagi, mempersiapkan generasi soleh-solehah itu, ini dimulai sejatinya semenjak kita beranjak akil balik. Ini juga sejatinya tugas para orang tua. Tugas orang tua selalu membersamai anak-anaknya. Dia mesti tahu kapan anaknya itu akil balik. Jadi anak-anak zaman sekarang, ikhwan, perhatikan antum yang pada punya anak, terutama anak-anak perempuan, usia 9 tahun itu harus selalu dipantau. Begitu ya. Kenapa? Karena banyak di anak-anak sekarang usia 10 tahun itu sudah pada anak-anak perempuan. Ini perhatikan. Ya, supaya mereka itu ngerti apa seharusnya seorang hamba ketika dia itu sudah beranjak kepada akil balik. Jangan sampai 3 tahun yang lalu dia sudah akil balik, kita tidak pernah tahu. Yang laki-laki juga sama. Kalau orang-orang zaman dahulu, adakah di sini orang zaman dahulu? Baik, para jamaah. Akil balik rata-rata usia 15 tahun, kelas 3 SMP. Itu rata-rata ya. Pantaran-pantaran kita ini para jamaah di masa-masa dahulu itu ya sekitar usia 15-an. Ya, ada bahkan yang satu SMA dia baru balik. Usia 16. Tapi rata-rata 15. Nah, anak-anak kita zaman sekarang enggak seperti itu. Usia 10 tahun sudah head. Ya. Yang perempuan terutama. Allahu a'lam, mungkin banyak faktor begitu ya. Salah satu di antaranya selain pergaulan, tontonan dan lain sebagainya, mungkin faktor makanan. Ya. Makanan anak-anak zaman sekarang hadirin tentu berbeda dengan makanan orang-orang zaman dahulu. Baik. Nah, ketika anak kita sudah di usia akil, di usia balik, kita mesti memberikan pijakan. Nah, ya saat ini kamu sudah balik. Harapannya kamu juga akil. Akil itu sudah punya kesiapan mental. Begitu ya. Sudah tumbuh karakter-karakter kebaikan pada dirinya. Karakter imannya, karakter ibadahnya, karakter belajarnya. Begitu ya. Harapannya begitu. Ya, walaupun kemudian banyak anak yang tidak seperti itu. Hanya matang secara fisik saja, tapi mentalnya nggak matang. Begitu ya. Bahkan setelah mereka dewasa pun begitu. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita kasih pijakan. Kamu sekarang sudah akil balik, berarti setiap kebaikan yang kamu kerjakan pasti akan dicatat pahala. Setiap keburukan yang kau kerjakan, maka akan dicatat dosa. Ya, kita kasih pijakan itu. Kemudian sampaikan, kamu nanti akan terus beranjak dewasa. Ada masa-masanya kamu nanti memiliki pasangan, begitu ya. Bisa dipilihkan sama orang atau kamu memilih, begitu ya. Perempuan biasanya dipilihkan orang tuanya. Ya, kalau laki-laki biasanya dia cari dan memilih. Baik, para jamaah. Nah, kemudian sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa laki-laki baik akan dipasangkan dengan wanita yang baik. Laki-laki yang buruk akan dipasangkan dengan wanita buruk. Wanita yang buruk akan dipasangkan dengan laki-laki yang buruk. Artinya apa? Ini perjalanan. Kita kasih pijakan supaya dia istiqomah di atas iman dan amal saleh. Dengan harapan semoga nanti kelak jodohmu ya,
orang yang betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang saleh, ya seorang hamba yang salihah yang bisa menjadi pendampingmu dan bisa kemudian sama-sama menyelamatkan semuanya, ya terutama keluarga intinya, dunia dan juga akhiratnya. Ini disampaikan. Nah, ini namanya mempersiapkan generasi. Ya, kita dengan seperti itu harapan cucu-cucu kita adalah generasi yang saleh dan saleh. Nanti saat hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saat kemudian anak kita nikah juga demikian. Ya, ajarkan adab-adabnya. Coba perhatikan, doa ini selalu mengiringi setiap aktivitas keseharian kita sebagai pribadi ataupun kita sebagai orang yang sudah berumah tangga. Ketika antum selesai mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha ala mahrin mithl, ya, aku terima nikahnya fulanah binti fulan, ya dengan mahar yang disebutkan halan, ya kontan, sah, begitu ya. Apa yang dilakukan setelah itu, ikhwan? Terkait dengan bab kita ini, sudah pada lupa ya? Sudah kelamaan nikah. Dan nikah lagi biar dimurca. Baik para jamaah, apa yang dilakukan? Mendoakan kan? Untuk sholat dulu 2 rakaat, kan begitu. Sholat 2 rakaat. Kemudian doakan. Siapa yang didoakan? Si kita doakan. Ya, ini doa ini selalu mengiringi. Ini belum ada anak ya. Juga belum proses pembuatan anak. Ini baru mengawali, selesai akad. Kita pegang ubun-ubunnya setelah kita sholat 2 rakaat bersama pasangan. Doakan, ya, pegang ubun-ubunnya. Apa doanya? Ikhwan murojaah, barangkali yang mau nikah lagi kan? Istri-istri yang sekarang digitukan enggak? Apa doanya? Yang baru nikah berarti masih hafal ya. Apa Zat? Kapan nikah? Bulan lalu? Oh, berarti masih fresh ya. Untuk yang lawas-lawas ini lupa lagi kayaknya. Baik para jamaah, Anda pernah nanya ke beberapa jamaah, ibu-ibu waktu itu jamaah ibu-ibu. Ibu digitukan gak dulu sama suaminya? Boro-boro Ustaz. Gak ada. Nah ini masalah gitu ya. Ini artinya banyak sunnah yang terlewatkan. Ini bab doa ini penting. Ya, dari proses awal saja sudah isinya doa. Bahkan bisa dikatakan ya, puncak ilmu parenting itu ya doa ini. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Atau selihai apapun di dalam dunia pendidikan anak, sebesar apapun, sebanyak apapun wawasan antum, sepakar apapun antum, semua hidayah itu milik Allah. Siapa manusia paling pakar di dunia ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Urusan hidayah ternyata di tangan Allah. Ya. Sefasih-fasihnya beliau, sehebat-hebatnya beliau sebagai seorang dai ilallah, beliau nabi, beliau rasul, beliau imam, ya, Sayyidul Anbiya wa Imam Al-Mursalin, beliau Sayyidun Nas. Ternyata pamannya yang bernama Abu Thalib tidak sampai masuk Islam. Kurang apa Nabi? Kurang apa Nabi di dalam mengajak, di dalam mendakwahkan? Ya, di dalam kesempurnaan dakwahnya. Artinya apa? Hidayah itu milik Allah. Maka doa ini juga penting. Min aham hadhir raqais. Ya, termasuk ya poin yang sangat penting terkait dengan pilar-pilar pendidikan anak. Nah, semenjak kita nikah tadi selesai akad, sudah kita doakan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma jabaltaha alaih.
Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan wanita ini, kebaikan yang terkandung di dalam wanita ini, ya. Dan kebaikan yang Kau telah jibilkan kepada dirinya. Dan aku berlindung ya Allah, ya kepadamu dari keburukan wanita ini, keburukan bawaannya, ya, keburukan yang ada yang terkandung di dalam diri wanita ini. Baik, itu sudah doa. Kita meminta kepada Allah kebaikan dari wanita ini dan berlindung dari keburukannya. Kenapa? Karena siapapun dari manusia mesti dia membawa potensi kebaikan dan juga membawa potensi keburukan. Kebaikannya yang kita minta, keburukannya yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik para jamaah. Nanti ketika mulai proses, namanya apa? Malam pertama. Semua melewati itu kan? Malam pertama. Ada doa lagi nggak ikhwan? Ada doa lagi? Ada. Dibaca nggak dulu? Nah, ini hati-hati ya. Para ulama menjelaskan masalah ini. Ketika kita tidak baca ini, nanti ada efeknya kepada anak keturunan. Apa doanya ikhwan? Ini keterlaluan kalau ini nggak hafal juga ini. Apa doanya sebelum hubungan badan? Bismillah, Bismillah dulu. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ini doa. Allahumma, Bismillah, Allahumma ya Allah, jannibna, jauhkanlah kami. Allahumma jannibna syaitan, jauhkanlah syaitan dari kami. Wa jannibish syaitan, dan jauhkanlah syaitan ma razaqtana. Wa jannibish syaitan ma razaqtana. Dan jauhkanlah syaitan dari apapun yang Kau rezekikan kepada kami. Maksudnya apa? Jika dengan wasilah hubungan ini, Allah memberikan rezeki kepada kita berupa anak keturunan, kita minta kepada Allah supaya anak keturunan kita itu dijauhkan dari syaitan. Dijauhkan dari syaitan. Baik para jamaah. Apa kata Nabi kelanjutannya? Jika kemudian Allah mudahkan orang tersebut dengan wasilah hubungan badan ini, dia mendapatkan anak keturunan, maka lam tadurruhu abadan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan tidak akan membahayakan anak keturunannya untuk selama-lamanya. Dalam kitab Al-Adab, Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, dijelaskan di situ ikhwan, ketika kita mendapati penyimpangan pada anak, barakallahu fikum, maka ada poin muhasabah di situ bagi para orang tua. Salah satunya adalah masalah doa ini. Keduanya mesti memuhasabah. Maksudnya orang tua muhasabah. Kenapa nih anak kita muncul, anak kita nakal, anak kita susah diatur, anak kita durhaka, anak kita menyimpang, anak kita bermaksiat. Kenapa? Maka orang tua bermuhasabah. Bisa jadi, ya, kata para ulama, bisa jadi dulu ketika kita berhubungan badan, yang dengan wasilah hubungan badan itu jadi anak kita, ya, kita lupa tidak membaca doa ini. Kita terlewatkan dari membaca doa ini. Karena hadisnya jelas. Jika kemudian dengan wasilah hubungan badan itu dikaruniai anak keturunan, maka anak keturunannya tidak akan dimadharati oleh setan. Berarti ketika anak keturunan kita dimadharati oleh syaitan, bisa jadi doa ini mungkin terlewat, atau mungkin kita kurang maksimal di dalam membaca doa ini saat sebelum kita melakukan atau saat sebelum kita proses hubungan badan. Maka ini diperhatikan. Hadirin jamaah dirahmati Allah, terutama bagi mereka yang rumah tangganya masih di masa-masa produktif, begitu ya. Usia sampai usia berapa produktif itu? Kalau kata dokter usia 38, maksimal 40.
Tapi ya bisa jadi lewat 40 bahkan kepala 5. Kalau memang Allah takdirkan bisa hamil, bisa. Begitu ya. Baik para jamaah. Jangan lupa doain. Itu dari proses-proses awal. Jadi sebelum ada anak kita sudah berdoa, sudah mengaitkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa terbaik. Maka ya saat prosesnya pun kita demikian, nanti saat anak itu keluar, lahir ke alam dunia, isinya juga doa. Isinya doa. Apa yang dilakukan ketika anak kita keluar, lahir? Doakan dengan doa keberkahan, kan begitu ya. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, ya ketika beliau dikaruniai anak keturunan, maka beliau segera membawa anaknya ini, masih bayi merah, dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi memberikan nama kepada putranya Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian wahannakahu, Nabi mentahniknya, dan wada'a lahu bil barakah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan putranya Abu Musa al-Ash'ari ini dengan doa keberkahan. Begitu. Jadi kalau anak kita keluar, itu yang pertama dilakukan adalah doa kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah atas anugerah anak keturunan ini. Kemudian dia doakan anaknya dengan keberkahan. Barakallahu fiik. Semoga Allah ya memberkahimu. Dan doa keberkahan ini doa yang luar biasa. Kalau kita mendoakan keberkahan bagi anak-anak kita, maka maknanya kita mendoakan supaya anak ini berlimpah kebaikan pada dirinya, dan kebaikan itu selalu melekat pada dirinya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan selanjutnya ya kita dianjurkan memperbanyak doa-doa untuk anak-anak kita. Di sini muallif hafizahullah taala memberikan beberapa contoh doa. Baik, nanti kita lanjutkan ya, doa-doa ini. Silakan azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Di sini ikhwati fiddin wa akhwat fillah disebutkan beberapa contoh doa untuk kebaikan anak-anak kita. Baik. Nah, di antara doa untuk kebaikan anak keturunan kita, Anda bisa lihat di surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Surat Al-Ahqaf ayat keberapa? Surat keberapa? Surat nomor 46 ya. Al-Ahqaf. Nama 47 46 ayat 15, coba lihat. Wasainal insan biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala. Ya, doa ini sangat dianjurkan bagi yang sudah sampai kepala 4. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Lanjutannya ini yang jadi poin kita. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku pada zuriatku. Maksudnya pada anak keturunanku.
perbaikilah anak keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dihafalkan ya doa ini. Rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian yang dicantumkan oleh Syekh di sini juga bisa dilihat surat As-Saffat ayat 100. Ini doanya Nabi Ibrahim. Pendek ya, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dari golongan orang-orang saleh. Kemudian di surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ini penting ya. Doa untuk menjadi ahli sholat. Ini penting. Nabi Ibrahim minta sama Allah. Masa kita tidak minta? Banyak orang futur, ya, bukan hanya futur tidak mau hadir di majelis ilmu, tapi juga merembet kepada ibadah-ibadah wajib yang lain. Banyak ibu-ibu curhat, suami saya futur Ustaz. Ya, dia sudah melalaikan namanya ibadah sholat. Berat banget, susah sekali disuruh berjamaah di masjid. Padahal dulu dia ahli masjid. Jadi doa ini penting. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya, selain kita mendoakan diri kita, juga mendoakan anak keturunan kita. Wa min dzurriyyati. Dan demikian pula anak keturunan. Kemudian doa Nabi Zakaria. Ada di surat Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nah, isi doanya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian doa yang terdapat di surat Al-Furqan ayat 74. Ini doanya ibadur rahman. Ya, salah satu sifat mereka orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Salah satu doanya ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik para jamaah. Nah, itu diantara contoh dari doa-doa untuk anak keturunan kita. Jadi ada berapa doa di situ? Ada 4, ditambah tadi surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Berarti ada sekitar 5 doa yang bisa kita amalkan untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anak keturunan yang saleh dan saleh. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Sampai di sini pelajaran kita. Poin kedua ini masih ada kelanjutannya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di 2 pekan setelah ini. Karena jadwal kita 2 pekan. Jadi 2 pekan kita pilih, 2 pekan berikutnya insyaallah kita bahas akidah salaf lagi. Baik, tolong kasih tanda ya yang ada kitabnya. Kita baru selesai di halaman berapa tadi? Halaman 4 ya. Baik, sampai di sini kita akhiri dan kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.